ini selanjutnya kita sudah masuk kepada pembahasan beberapa soal. Oke, kita bahas soal mulai dari yang nomor pertama, adik-adik. Yang pertama ini soal Senam PTN tahun 2010. Oke, perhatikan tabel. Di situ ditanyakan fungsi dari pasangan organel sel dan fungsinya. Oke, jadi fungsi dari organel yang benar yang mana? Oke, kita lihat adik-adik. Di sini ada beberapa pilihan ribosom, mitokondria, lisosom, dan aparatus Golgi. Kita mulai dari ribosom. Kalau ribosom, masih ingat fungsinya adik-adik? Iya, betul. Dia fungsinya adalah untuk sintesis protein. Berarti kalau nomor 1 pasangannya dengan C gitu ya. Waduh, kebetulan di pilihan soal nomor Senam PTN 2010 hanya satu jawaban yang memberikan C. Maka jawabannya langsung C ini ya, 1C. Nah, mitokondria itu fungsinya apa adik-adik? Fungsinya untuk respirasi energi. Berarti respirasi sel begitu ya, pasangannya dengan B. Kalau lisosom, ya, menghancurkan organel sel yang rusak. Nah, kalau badan Golgi mengumpulkan bahan dan mensekresikan keluar. Oke, maka nomor 1 jelas jawabannya C begitu. Mudah ya adik-adik ya. Yang nomor 1 kita coba lagi yang nomor berikutnya. Nomor 2 adik-adik. Nah, di sini pertanyaannya tentang mitokondria dan kloroplas. Jadi di situ pertanyaannya persamaan yang ditemukan pada kloroplas dan mitokondria. Adik-adik tentu masih ingat, kalau kita bicara kloroplas dan mitokondria, dia punya persamaan agak banyak begitu ya. Persamaannya apa adik-adik? Coba kita ingat-ingat. Yang pertama, membrannya apa? Ganda ya. Membrannya ganda. Lalu apa lagi adik-adik? Memiliki pelipatan membran dalam. Ya, walaupun namanya jadi beda ya. Kalau pelipatan membran dalamnya mitokondria kita sebut krista, kalau kloroplas kita sebut tilakoid. Lalu apa lagi adik-adik? Memiliki DNA yang letaknya ekstra kromosom. Oke, lalu apa lagi? Berikutnya, menghasilkan energi. Jadi keduanya menghasilkan energi, hanya berbeda bentuknya. Kalau kloroplas melalui fotosintesis, kalau kloroplas ya, kloroplas itu ingat dia melalui proses fotosintesis. Nah, kalau mitokondria lewat apa adik-adik? Iya, dia melewati proses respirasi. Oke, berikutnya persamaannya adalah keduanya hanya ditemukan di sel eukariot. Kalau prokariotik tidak ada kloroplas maupun mitokondria. Sehingga kita bisa lihat, oh berarti nomor 1 cocok, jawabannya tepat. Nomor 2 oke. Nomor 3 oke juga karena membrannya ganda. Nomor 4 juga oke. Berarti jawabannya apa adik-adik? Kalau semuanya benar, maka jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini pertanyaannya adalah tentang transformasi energi adik-adik. Jadi, mitokondria terjadi transformasi energi sehingga organel ini banyak ditemukan di mana. Oke. Kalau ketemu soal seperti ini, coba kita ingat ya adik-adik, bahwa mitokondria itu kan terlibat dalam proses menghasilkan ATP, energi gitu ya. Berarti kemungkinan besar dia akan selalu pada sel yang ada kaitannya dengan aktivitas, memerlukan energi gitu. Berarti kira-kira yang nomor berapa adik-adik? Iya, otot lah ya, jelas ya, karena otot itu memerlukan energi, jadi dia perlu ATP. Kalau darah tidak, berarti nggak ada nih tepis ya. Kalau saraf, iya dia perlu ATP, berarti
mitokondria ada di nomor 1 dan nomor 3. Maka jawabannya B. Oke. Oke, selanjutnya adik-adik, kita masuk soal nomor 4. Soal SBMPTN tahun 2014. Kurangnya permeabilitas dinding sel mengakibatkan terhambatnya metabolisme sel. Apakah benar adik-adik? Kata kuncinya apa di sini? Permeabilitas. Ketika kita ada kata-kata permeabilitas, berarti itu berkaitan dengan proses transportasi sel. Oke. Nah, kalau transportasi sel, berarti apakah itu berkaitan dengan dinding sel adik-adik? Tentu saja tidak. Jawabannya berkaitan dengan membran sel. Sehingga pernyataannya salah ya, karena dikatakan permeabilitas dinding sel. Harusnya adalah membran sel kalau kita bicara permeabilitas. Oke, selanjutnya sebab permeabilitas sel dapat dipertahankan oleh adanya kalsium. Kira-kira bagaimana adik-adik? Apakah kemudian permeabilitas ini berkaitan dengan kalsium? Oke, nah kalau permeabilitas itu dia memang berkaitan dengan kalsium. Jadi ini berkaitan dengan fungsi dari membran sel tadi adik-adik. Jadi membuka dan menutupnya membran sel itu dia transportasinya dipengaruhi oleh bukan membuka dan menutupnya membran sel ya, tetapi membuka dan menutupnya kanal yang ada di bagian membran sel itu berkaitan dengan kalsium. Sehingga soal nomor 4 jawabannya apa adik-adik? Iya, jawabannya adalah kalau salah dibenarkan maka jadinya dosa. Maka jawabannya D. Oke. Kita lanjut. Oke, kita masuk soal nomor 5 adik-adik. SBMPTN 2014 lagi disajikan organel sel ada nomor 1 sampai 7, retikulum sampai membran plasma ya. Urutan yang benar yang menggambarkan pengolahan glikogen di dalam sel. Nah, ingat-ingat tadi adik, pengolahan glikogen di dalam sel. Nah, kalau kita masih ingat glikogen ini pengolahannya dimulai dari mana? Glikogen itu sama dengan gula otot ya adik-adik. Jadi pengolahannya tentu dimulai dari ribosom. Oke, ini ya dimulai dari nomor 2. Kenapa? Karena kita masih ingat ada ribosom itu berkaitan juga dengan proses metabolisme, sintesis karbohidrat gitu ya. Jadi dia diawali dari ribosom dulu. Nah, ribosom lalu disampaikan kepada retikulum endoplasma. Lalu dari retikulum endoplasma dilanjutkan ke permukaan cis. Jadi permukaan cis Golgi itu apa? Permukaan yang berfungsi menerima materi dari retikulum endoplasma. Jadi buat yang menerima. Lalu masuk kepada permukaan trans. Nah, kalau permukaan trans itu yang mengirim, yang mentransfer. Jadi gini adik-adik. Kalau ini ribosom, misalnya ini ribosom, ditransferkan dia ya ke misalkan tadi ini, nah ini retikulum endoplasma ditransfer ke RE, lalu dari RE ditransfer ke bagian badan Golgi. Nah, permukaan cis itu yang di sini adik-adik, ini cis. Lalu yang di sini permukaan trans. Nah, cis itu yang menerima, trans itu yang mengirim. Lalu dari trans masuk ke transportasi vesikel, begitu ya. Lalu masuk ke mana? Masuk ke bagian membran plasma. Jadi yang tidak ada tuh jawaban nomor 6-nya ini tidak masuk begitu ya. Oke. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Oke.